Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Spolita dengan NIM 2024-53010. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ADR pada sistem organ spesifik dan juga pencegahan dan manajemen ADR. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu ADR. Jadi teman-teman, Adverse Drug Reaction atau ADR adalah reaksi merugikan dan tidak diinginkan yang muncul akibat penggunaan pada dosis normal untuk pencegahan, diagnosis, maupun pengobatan penyakit. Nah, ADR ini dapat terjadi pada siapa saja dan pada berbagai sistem organ tubuh dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari reaksi ringan hingga reaksi berat yang dapat mengancam jiwa. Karena obat sering digunakan dalam jangka panjang dan kombinasi, terutama pada pasien lansia dan pasien dengan penyakit kronik, risiko terjadinya ADR ini tuh menjadi semakin tinggi teman-teman. Untuk memahami dan mengelola ADR dengan baik, maka diperlukan suatu sistem klasifikasi yang jelas. Nah, klasifikasi ADR ini dia membantu tenaga kesehatan untuk mengenali jenis reaksi yang terjadi, memahami mekanisme penyebabnya, serta penentuan langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Nah, yang termasuk dalam tipe A itu antara lain ada overdosis obat, efek samping, dan juga interaksi obat. Yang pertama itu adalah overdosis. Nah, overdosis itu artinya tidak selalu berarti pasien itu dia mengonsumsi obat terlalu banyak secara sengaja. Nah, kadang obat itu dia menumpuk di dalam darah karena organ yang berfungsi dia membuat obat itu tidak bekerja dengan baik. Risiko ini lebih tinggi pada pasien dengan gangguan ginjal karena obat itu sulit dikeluarkan dari tubuh, sehingga pasien dengan gangguan hati karena metabolisme obat terganggu, serta pasien usia lanjut karena fungsi organ sudah menurun secara alami. Nah, akibatnya jika obat itu dia bersifat toksik pada hati, dapat terjadi kerusakan hati. Jika ginjal, maka fungsi ginjal itu dia menurun, dan jika mempengaruhi sistem saraf, pasien dapat mengalami kejang, kebingungan, atau penurunan kesadaran. Nah, kemudian ada efek samping. Efek samping itu adalah efek tambahan yang muncul selain efek utama obat dan dapat terjadi meskipun obat diminum sesuai aturan. Efek ini biasanya tidak selalu berbahaya dan membaik setelah tubuh itu beradaptasi atau setelah dosis diturunkan. Contohnya di sini ada antihistamin generasi pertama yang menyebabkan ngantuk karena selain menghambat reaksi alergi, obat ini juga dia mempengaruhi otak. Nah, interaksi obat terjadi ketika 2 atau lebih obat digunakan bersamanya. Jadi yang ketiga ini ada interaksi obat, yang dimana si interaksi obat ini terjadi ketika digunakan dalam bersamaan dan saling mempengaruhi cara kerja satu sama lain. Nah, sehingga efek obat bisa terlalu kuat dan berbahaya, dan justru itu menjadi kurang efektif terutama pada pasien dengan polifarmasi. Nah, selanjutnya teman-teman ada tipe B, yaitu Bezier, yang dimana tipe ini itu sangat berbeda dengan tipe A, karena reaksi ini itu tidak bergantung pada dosis dan juga sulit untuk diprediksi. Reaksi ini dapat muncul meskipun obat diberikan dalam dosis kecil dan tidak sesuai dengan fungsi utama obat. Kejadiannya itu memang jarang, tetapi sering berat dan bahkan dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, reaksi ini sulit diprediksi sebelumnya karena sering berkaitan dengan sistem imun atau faktor genetik pasien. Nah, subklasifikasi tipe B ini meliputi intolerans, kemudian ada idiosyncrasy, dan juga drug alergi, yang dimana intoleran ini adalah reaksi yang berlebihan terhadap obat meskipun dosisnya itu sangat kecil dan bukan merupakan alergi, melainkan karena tubuh si pasien itu sangat sensitif terhadap obat tersebut. Nah, kemudian ada idiosyncrasy, yaitu reaksi yang sangat jarang dan tidak lazim. Biasanya itu disebabkan oleh faktor genetik atau kelainan metabolisme obat. Nah, sementara itu alergi obat ini terjadi ketika sistem imun dia menganggap obat sebagai zat berbahaya, sehingga tubuh bereaksi dengan melepaskan zat kimia yang menimbulkan gejala alergi mulai dari ruam ringan hingga sesak nafas dan penurunan tekanan darah.
Nah, alergi obat ini dibagi lagi menjadi 4 tipe berdasarkan mekanisme sistem imun. Yang pertama itu tipe 1 yang merupakan reaksi cepat yang melibatkan antibodi IgE, yang dimana dia melibatkan antibodi imunoglobulin E dan pelepasan histamin. Nah, muncul itu dalam hitungan menit hingga jam dengan gejala seperti gatal, biduran, pembengkakan, wajah sesak nafas, hingga anfikasis. Nah, kemudian ada tipe yang kedua, yaitu merupakan reaksi sitotoksik yang merusak sel darah dan biasanya itu muncul dalam beberapa hari setelah penggunaan obat dengan manifestasi seperti anemia atau trombositopenia. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga, yaitu dia terjadi akibat pembentukan kompleks imun yang mengendap di jaringan dan muncul itu dalam 1-3 minggu dengan gejala demam, nyeri sendi, dan juga ruam kulit yang dikenal sebagai serum sickness, yang dimana yang keempat itu ada tipe keempat adalah reaksi lambat yang melibatkan sel T. Nah, biasanya itu dia muncul beberapa hari hingga minggu setelah penggunaan obat ini, dan juga dia sering menyerang kulit termasuk reaksi berat seperti SJS dan juga TEN. Nah, cara mudah untuk kita mengingatnya yaitu kalau tipe 1 itu dia cepat dan bisa mengancam nyawa. Kemudian yang tipe kedua itu dia merusak sel darah, sedangkan tipe 3 dia melibatkan kompleks imun, dan tipe keempat dia muncul lambat serta dia menyerang kulit. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe C, yaitu kronik, yang dimana tipe ini itu dia terjadi akibat penggunaan obat dalam jangka panjang, dimana efek obat itu dia menumpuk dan gejalanya itu muncul perlahan sehingga sering tidak disadari. Nah, oleh karena itu pasien yang menggunakan obat dia itu perlu dipantau secara rutin. Nah, contohnya itu adalah penggunaan kortikosteroid yang lama yang dapat menekan produksi hormon alami tubuh dan melemahkan tulang. Nah, yang tipe keempat yaitu tipe D atau delayed, yang merupakan reaksi yang muncul terlambat bahkan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Nah, setelah penggunaan obat sehingga hubungan sulit untuk dikenali. Nah, contohnya itu ada kelainan janin akibat penggunaan obat terlalu saat kehamilan ataupun peningkatan risiko kanker setelah penggunaan obat jangka panjang. Nah, kemudian yang kelima itu ada tipe E atau end of use withdrawal, yang merupakan tipe yang terjadi ketika obat itu dihentikan secara mendadak sehingga tubuh yang sudah terbiasa dengan obat dia mengalami kaget dan muncul gejala yang sering berlawanan dengan efek obat. Nah, seperti kejang setelah pemberhentian benzodiazepin atau peningkatan tekanan darah setelah penghentian obat antihipertensi. Nah, yang terakhir itu ada tipe F atau failure of therapy, yang dimana tipe ini itu berarti bahwa si obat itu dia tidak memberikan efek terapeutik yang diharapkan, sehingga penyakit itu tidak membaik atau bahkan penyebabnya itu dapat berupa interaksi obat, resistensi kuman, atau dosis yang tidak akurat. Nah, misalnya itu kegagalan kontrasepsi akibat interaksi obat atau kegagalan antibiotik karena resistensi bakteri. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada ADR pada sistem organ yang spesifik. Nah, yang pertama itu ada ADR pada sistem kulit dan juga mukosa atau disebut dermatologis. Nah, ADR pada sistem kulit itu merupakan reaksi obat yang paling sering dilaporkan. Keparahannya itu sangat bervariasi, mulai dari reaksi ringan seperti ruam ringan sehingga jadi teman-teman
selanjutnya kita masuk pada ADR pada sistem organ spesifik. Yang pertama itu ada ADR pada sistem kulit dan juga mukosa atau disebut dermatologis. ADR pada sistem kulit merupakan reaksi obat yang paling dilaporkan, yang paling sering dilaporkan. Nah, keparahannya itu sangat bervariasi, mulai dari reaksi ringan seperti ruam hingga reaksi berat yang dapat mengancam jiwa. Nah, banyak reaksi pada kulit dan juga mukosa itu melibatkan mekanisme imunologis, sehingga itu sering berkaitan dengan alergi obat. Nah, manifestasi klinik yang dapat muncul meliputi ruam makulopapular, yang dimana ada juga urtikaria dan juga angiodema, drug eruption, hingga kondisi berat seperti SJS atau Stevens-Johnson syndrome dan juga toxic epidermal necrolysis, yang dimana ADR dermatologis itu dia sering disebabkan oleh antibiotik seperti penisilin dan juga sulfonamid. Kemudian ada antikonvulsan seperti carbazepin dan juga lamotrigin, NSAID, juga allopurinol. Nah, sebagai contoh penggunaan amoksisilin bersamaan sulfonat itu dia dapat menyebabkan ruam makulopapular dan juga urtikaria akibat reaksi hipersensitivitas pada kulit. Nah, selain itu ada juga kombinasi carbazepin dengan lamotrigin, dia tuh dapat meningkatkan risiko SJS yang ditandai dengan lepuhan kulit pada kulit dan juga mukosa. Nah, selanjutnya ada ADR pada sistem hati atau disebut hepatotoksisitas. Nah, ADR pada sistem hati dia itu dapat bersifat reversibel maupun irreversibel dan sering sulit untuk dibedakan dari penyakit hati primer. Nah, reaksi ini itu dapat terjadi akibat efek dosis tinggi atau reaksi idiosinkratik yang tidak dapat diprediksi. Nah, kerusakan hati itu dia dapat muncul dalam pola hepatoseluler yang ditandai dengan peningkatan AST dan juga ALT. Nah, pola kolestatik dengan peningkatan ALP dan juga bilirubin atau pola campuran. Nah, obat yang sering dia menyebabkan hepatotoksik itu antara lain ada yang pertama itu paracetamol, terutama kondisi overdosis. Kemudian ada obat antituberkulosis seperti isoniazid dan juga rifampicin. Kemudian ada antibiotik seperti amoksisilin, clavulanic, serta juga obat anti-epilepsi, contohnya itu konsumsi paracetamol. Jadi teman-teman, jadi contoh dari kerusakan, contoh penggunaan obat yang terjadi dalam sistem ini itu ada konsumsi paracetamol bersamaan dengan isoniazid, itu dia dapat menyebabkan peningkatan enzim hati dan juga hepatitis akibat obat. Nah, selain itu ada penggunaan isoniazid bersamaan dengan rifampicin, dia juga dapat menimbulkan hepatotoksisitas. Nah, sehingga si fungsi hati ginjal pasien ini dia perlu dipantau secara berkala dan juga selama terapi. Nah, kemudian selanjutnya ada ADR pada sistem ginjal atau disebut nefrotoksisitas. Nah, ADR pada sistem ginjal itu sering terjadi pada pasien lansia dan juga pasien dengan penyakit kronik, teman-teman. Jadi reaksi ini tuh berkaitan dengan dosis dan lama penggunaan obat serta dapat memperburuk gangguan ginjal yang sudah ada sebelumnya. Nah, manifestasi klinik yang dapat muncul antara lain itu acute kidney injury, kemudian ada interstititis dan juga gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, obat yang sering menyebabkan nefrotoksisitas itu dia meliputi NSAID, kemudian ada aminoglukosida dan juga vancomycin, cisplatin, serta ACE inhibitor pada kondisi tertentu. Nah, sebagai contoh itu ada penggunaan NSAID dia bersamaan dengan aminoglikosida, dia dapat menimbulkan penurunan fungsi ginjal akut.
Nah, selain itu ada kombinasi vancomycin dengan aminoglukosida, dia itu dapat menimbulkan nefrotoksisitas berat. Nah, sehingga diperlukan pemantauan fungsi ginjal dan juga kadar obat itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada ADR pada sistem kardiovaskular. Nah, ADR pada sistem kardiovaskular ini dia dapat bersifat akut serta fatal dan juga dia sering berkaitan langsung dengan efek farmakodinamik obat terhadap jantung dan pembuluh darah. Nah, manifestasi klinik yang dapat terjadi itu dia meliputi aritmia, kemudian perpanjangan interval QT dan juga hipotensi atau hipertensi serta kardiomiopati. Nah, obat yang sering berkaitan dengan ADR kardiovaskular ini antara lain itu ada antiaritmia, kemudian antipsikotik, antibiotik tertentu seperti makrolid dan juga fluoroquinolone dan juga obat kemoterapi seperti doxorubicin. Nah, sebagai contoh itu ada penggunaan sotalol bersamaan dengan antibiotik makrolide, itu dia dapat menyebabkan perpanjangan interval QT dan juga aritmia serius. Nah, selain itu ada pemberian digoxin bersamaan dengan verapamil, dia dapat menimbulkan bradikardia dan juga gangguan irama jantung. Selain itu ada ADR pada sistem pernafasan, di mana ADR pada sistem pernafasan itu dia relatif jarang tetapi dapat bersifat berat dan juga berbahaya. Nah, reaksi ini itu sering berkaitan dengan mekanisme hipersensitivitas yang dimana manifestasi klinik yang dapat muncul itu dapat berupa bronkospasme, kemudian pneumonitis akibat obat dan juga fibrosis pada paru. Nah, obat yang sering berkaitan dengan ADR pada sistem pernafasan ini antara lain ada golongan obat NSAID, kemudian beta blocker non-selektif, kemudian ada amiodaron dan juga bleomycin. Nah, contohnya itu ada penggunaan beta blocker non-selektif bersamaan dengan NSAID itu dia dapat memicu bronkospasme terutama pada pasien dengan riwayat asma, teman-teman. Nah, selain itu ada kombinasi amiodaron dengan bleomycin, dia dapat meningkatkan risiko fibrosis paru dan juga gangguan pernafasan. Nah, selain itu ada ADR pada sistem saraf pusat atau CNS, yang dimana ADR pada sistem saraf pusat itu dia sering mempengaruhi kualitas hidup pasien dan lebih sering terjadi pada usia lanjut. Nah, manifestasi klinik yang dapat muncul itu meliputi sedasi, delirium, kejang, dan juga gangguan ekstrapiramidal. Nah, obat yang sering menyebabkan ADR pada sistem ini itu antara lain ada benzodiazepin, opioid, dan juga antipsikotik, dan beberapa antidepresan. Nah, sebagai contoh itu ada penggunaan benzodiazepin, dia bersamaan dengan opioid, dia dapat menyebabkan sedasi berat dan depresi sistem saraf pusat. Nah, selain itu ada kombinasi antipsikotik dengan obat anti-Parkinson, dia dapat menimbulkan gangguan ekstrapiramidal. Nah, yang selanjutnya itu ada ADR pada sistem hematologi. Nah, ADR pada sistem hematologi dapat bersifat serius dan mengancam jiwa, serta sering bersifat idiosinkratik atau imunologis. Nah, manifestasi klinik yang dapat terjadi itu meliputi anemia hemolitik, kemudian ada trombositopenia dan juga gangguan koagulasi. Nah, obat yang sering berkaitan dengan ADR hematologi ini antara lain clozapine, heparin, sulfonamid, dan juga obat kemoterapi. Nah, sebagai contoh itu ada penggunaan heparin bersamaan dengan aspirin, itu dia dapat meningkatkan risiko trombositopenia dan juga pendarahan. Selain itu ada kombinasi clozapine dengan kemoterapi sitotoksik, dia dapat menyebabkan agranulocytosis. Nah,
Selanjutnya ada ADR pada sistem endokrin dan juga metabolik, di mana ADR pada sistem endokrin dan juga metabolik ini dia sering muncul pada penggunaan obat jangka panjang dan berkaitan dengan perubahan hormonal serta metabolisme tubuh. Nah, manifestasi klinik yang dapat terjadi itu meliputi hipoglikemia, hiperglikemia, dan juga gangguan elektrolit dan juga supresi adrenal. Nah, obat yang sering menyebabkan ADR pada sistem ini itu antara lain ada insulin, sulfonylurea, dan juga kortikosteroid, antipsikotik, dan juga atipikal dan juga diuretik. Nah, contohnya itu ada penggunaan insulin bersamaan dengan sulfonylurea dapat menyebabkan hipoglikemia yang berat. Selain itu ada kombinasi kortikosteroid dengan diuretik loop, dia dapat menimbulkan hipokalemia dan juga gangguan metabolik. Selanjutnya kita masuk pada manajemen adverse drug reaction atau ADR. Nah, manajemen ADR ini dia bertujuan untuk menghentikan reaksi merugikan yang dialami oleh si pasien dan mencegah kondisi pasien itu menjadi lebih berat, serta dia menghindari agar reaksi yang sama itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, penanganan ADR ini dia harus disesuaikan dengan tingkat keparahan reaksi yang muncul. Nah, pada ADR ringan, terapi itu dapat dilanjutkan dengan pemantauan ketat dan sedangkan pada ADR yang sedang hingga berat itu obat yang sering dicurigai itu biasanya itu sebagai penyebab yang perlu dihentikan. Nah, dalam setiap keputusan klinik, tenaga kesehatan itu dia harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat obat dan risiko yang ditimbulkan bagi si pasien. Nah, apa manajemen dari ADR, teman-teman? Jadi yang langkah awal dalam manajemen ADR itu yang pertama melakukan identifikasi dan evaluasi secara menyeluruh, di mana tenaga kesehatan ini dia perlu menelusuri riwayat penggunaan obat pasien termasuk obat resep, obat bebas, dan juga suplemen dan juga obat tradisional. Nah, hubungan waktu antara mulai penggunaan obat dan munculnya gejala itu sangat penting untuk menilai kemungkinan ADR. Nah, untuk membantu memastikan hubungan sebab akibat dapat dipergunakan alat penilaian kausalitas seperti skala Naranjo dan juga ada WHO UMC yang dimana yang dapat membantu mengklasifikasikan apakah reaksi tersebut itu sangat mungkin ataupun tidak terkait dengan obat. Nah, jadi teman-teman, ya untuk identifikasi ADR dengan menggunakan skala Naranjo itu dia bertujuan untuk menilai kemungkinan hubungan sebab akibat obat antara reaksi yang merugikan dengan muncul dan juga dengan obat. Nah, skala ini itu banyak digunakan karena bersifat sistematis dan juga terstandar, sehingga dia membantu tenaga kesehatan itu untuk menentukan apakah suatu reaksi itu dia benar disebabkan oleh obat, serta dia mendukung pengambilan keputusan terkait kelanjutan, penghentian, atau penggantian terapi. Nah, skala Naranjo ini dia terdiri dari 10 pertanyaan struktur yang menilai hubungan waktu pemberian obat, respon setelah obat dihentikan atau diberikan kembali, kemudian ada kemungkinan penyebab lain, serta adanya bukti objektif. Nah, total skor yang diperoleh itu kemudian diinterpretasikan menjadi ADR definitif, yang gimana kalau ADR definitif itu maka nilainya itu lebih dari 9. Kemudian ada problem atau nilai ADR-nya itu antara 5 sampai 8. Kemudian ada possible yang dimana nilainya antara 1 sampai 4, atau doubtful yang dimana nilainya itu 0. Dan digunakan itu sebagai dasar manajemen serta pelaporan ADR, yang dimana skor yang lebih dari 9 itu diinterpretasikan sebagai
ADR definitif yang berarti hubungan antara obat dan reaksi itu sangat kuat dan hampir dapat dipastikan disebabkan oleh obat tersebut. Kemudian skor 5-8 itu artinya reaksi sangat mungkin disebabkan oleh obat meskipun terdapat kemungkinan kecil faktor lain yang berperan. Kemudian ada skor 1-4 dikategorikan sebagai ADR possible yang menandakan hubungan obat dengan reaksi masih lemah dan dapat pula disebabkan oleh kondisi lain atau penyakit pasien. Nah, sementara skor 0 itu dia menunjukkan bahwa reaksi yang kecil kemungkinannya disebabkan oleh obat dan lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor non-obat. Nah, interpretasi ini dia membantu tenaga kesehatan menentukan langkah manajemen seperti menghentikan obat, menggantikan terapi, atau melakukan pemantauan lanjutan. Nah, setelah ADR teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menghentikan atau menyesuaikan terapi obat. Nah, pada ADR yang bersifat sedang hingga berat, obat tersangka sebaiknya itu dihentikan untuk mencegah perburukan kondisi. Nah, jika reaksi yang muncul berkaitan dengan dosis, maka dosis obat itu dapat diturunkan dengan pengawasan ketat. Nah, bila terapi itu masih diperlukan, obat dapat diganti dengan alternatif lain yang memiliki profil keamanan lebih baik dan risiko ADR lebih rendah bagi pasien. Nah, selain itu, pasien perlu mendapatkan terapi simptomatik dan suportif sesuai dengan gejala yang dialami. Misalnya itu ada antihistamin yang dapat diberikan pada reaksi alergi ringan, cairan dan koreksi elektrolit pada gangguan metabolik, atau terapi suportif lain yang sesuai dengan sistem organ yang terdampak. Nah, pada kasus ADR berat dan mengancam jiwa seperti anafilaksis, maka SCS atau juga aritmaria berat, penanganan itu harus difokuskan pada stabilitas jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi, serta pemberian antidot spesifik jika tersedia. Nah, pasien dengan kondisi ini itu umumnya memerlukan perawatan intensif dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lengkap. Nah, manajemen ADR juga dia mencangkup dokumentasi dan pelaporan yang baik, di mana semua ADR itu dia harus dicatat secara jelas di dalam rekam medis pasien agar nantinya dapat menjadi acuan pada pengobatan selanjutnya. Nah, pasien juga perlu diberi edukasi mengenai obat yang harus dihindari di masa depan. Selain itu, ADR sebaiknya dilaporkan ke sistem farmakovigilansi nasional sebagai bagian dari upaya pemantauan keamanan obat secara luas. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu pencegahan ADR atau pencegahan adverse drug reaction. Nah, di mana pencegahan ADR ini dia merupakan langkah penting untuk menurunkan angka kejadian reaksi obat yang merugikan. Nah, pencegahan ini itu dapat dimulai dengan dari tingkat pasien dengan mengidentifikasi faktor risiko seperti usia lanjut, kehamilan, dan juga penyakit penyerta serta gangguan fungsi hati dan ginjal. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, dosis obat itu perlu disesuaikan dan pemilihan obat itu harus dilakukan secara berhati-hati, di mana edukasi pasien kepada pasien itu juga sangat penting, yang dimana terutama itu dia mengenai cara penggunaan obat yang benar dan tanda-tanda ADR yang harus segera dilaporkan. Nah, pada tingkat terapi obat, pencegahan ADR itu dilakukan dengan memilih obat yang memiliki profil keamanan terbaik dan menghindari penggunaan obat yang tidak diperlukan untuk mencegah polifarmasi. Nah, sebelum kita meresepkan terapi kombinasi, maka si tenaga kesehatan itu dia harus mempertimbangkan potensi interaksi obat. Nah, pada obat dengan indeks terapeutik sempit seperti digoxin ataupun aminoglikosida, pemantauan kadar obat dalam darah atau therapeutic drug monitoring itu sangat dianjurkan, teman-teman. Nah, penggantian obat itu juga tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa adanya pertimbangan, terutama pada obat yang dapat menimbulkan efek
putus obat. Nah, kemudian pencegahan ADR itu juga dia memerlukan peran sistem pelayanan kesehatan, di mana proses medication reconciliation saat pasien itu dia masuk dan keluar dari fasilitas kesehatan itu, dia membantu mencegah kesalahan obat dan duplikasi terapi. Nah, keterlibatan apoteker klinik dalam tim pelayanan kesehatan itu dia juga sangat membantu dalam mengevaluasi keamanan terapi obat. Nah, penggunaan sistem peringatan elektronik untuk alergi dan interaksi obat juga itu dapat menurunkan risiko ADR. Selain itu, ada pemantauan rutin terhadap obat-obat berisiko tinggi itu perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, pharmacovigilance ini dia memiliki peran yang penting dalam pencegahan ADR. Nah, melalui pelaporan ADR yang konsisten, data keamanan obat itu dapat dikumpulkan di analisis untuk mengidentifikasi pola reaksi merugikan di masyarakat. Nah, informasi ini dia kemudian digunakan untuk memperbarui pedoman terapi, kemudian memperbaiki informasi obat, dan meningkatkan keselamatan pasien dalam penggunaan obat sehari-hari. Nah, demikian itu penjelasan mengenai manajemen dan juga pencegahan dari ADR. Sekiranya itu dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.